Stop berhenti bikin konten yang aman dan informatif jika tidak ingin kehilangan followers dan subscribers teman-teman semua. Aman malah unsubscribe, maksudnya gimana? Yuk langsung aja kita bahas ya. Oke, so jadi video kali ini gue akan menjelaskan tentang salah satu tools yang disebut dengan The Debate Maker. Jadi di sini penjelasannya, Debate Maker adalah asisten AI yang dirancang untuk mengubah sebuah topik biasa menjadi sebuah sumbu diskusi yang panas gitu ya. Nah, tujuannya bukan sekedar memberi informasi tapi memicu orang untuk berkomentar, berargumen dan juga memihak. Tujuannya itu ya. Nah, kenapa sih ini kemudian menjadi penting mengubah suatu topik menjadi sebuah sumbu panas diskusi? Kenapa ini menjadi penting? Ini sebenarnya udah gue pernah bahas di video gue sebelumnya ya, yang di video yang algoritma gitu ya. Jadi bagaimana sebuah algoritma sosial media itu bisa bekerja gitu ya. Di situ gue menjelaskan tentang ada beberapa poin-poin utama untuk bagaimana suatu video atau apapun itu konten yang kita bikin di internet itu bisa terus di-push sama orang lain. Nah, salah satu poin utamanya yang paling besar itu juga adalah bagaimana caranya orang mau komen di video kita, orang mau berdiskusi di dalam video kita. Nah, dengan menggunakan Debate Maker ini kita akan memaksa orang itu kan akan membuat sebuah polarisasi dari sebuah konten sehingga orang akan membuat kubu-kubu tersendiri dan kemudian mau bikin konten mau berkomentar di dalam konten yang kita bikin itu ya, dengan menggunakan tools yang namanya adalah The Debate Maker ini. Nah, dalam dunia konten topik yang netral sering kali membosankan dan biasanya orang malah unsubscribe kalau kontennya terlalu netral. Debate Maker bekerja dengan prinsip psikologi massal. Manusia lebih cenderung bereaksi terhadap sesuatu yang menantang opini mereka atau memaksa mereka memilih suatu pihak tertentu gitu ya. Jadi itulah salah satu idenya gitu kan dari tools ini yang namanya adalah Debate Maker ini gitu. Nah, ini juga sebenarnya udah gue pernah bahas yang secara lebih detail lagi, lebih lengkap ya, ada di main channel gue ya. Itu gue bahas yang namanya adalah persuasif teknologi. Bagaimana caranya sebuah sosial media itu bukan cuman tempat untuk bisa orang berinteraksi satu sama lain, tapi juga bagaimana caranya sosial media ini tilting, merubah suatu kebiasaan orang untuk mau nonton, mengkonsumsi konten lebih banyak supaya bisa dijualin lagi iklannya. Itu ada gue jelasin secara lengkap di channel utama gue ya tentang persuasif teknologi. Cuman itu sangat detail dan sangat-sangat akademis banget karena gue baca bukunya setebal gini untuk bisa memahami tentang konsep yang namanya adalah persuasif teknologi gitu ya. Tapi di sini gue akan bikin lebih sederhana ya buat para pemula supaya jadi lebih jelas gitu ya. Jadi oke, itu disebut dengan Debate Maker yang gue akan kasih contoh dan gue akan kasih lihat nanti bentuknya seperti apa ya di dalam video ini. Oke, nah strategi yang digunakan di dalam di Debate Maker ini yaitu adalah bagaimana cara kita bisa menggunakan AI untuk menggunakan berbagai macam teknik provokasi gitu ya. Beberapa contohnya adalah yang pertama adalah kita bisa menggunakan AI untuk bisa mengubah suatu topik tertentu menjadi sebuah topik polarisasi A versus B. Misal contohnya adalah membenturkan dua kubu atau konsep secara frontal. Misalnya menciptakan urgensi dan memaksa audiens memihak salah satu sisi. Misalnya ya, gue seorang penulis, gue lebih suka menulis secara manual dibandingkan menggunakan AI. Nah, lu bisa bikin yang bentuk-bentuk polarisasi kayak gitu. Tinggal masukin aja topiknya ke dalam The Debate Maker ini, nanti dia akan bikin polarisasi. Oh, lu bisa bikin kayak begini nih. Oh, lu bisa bikin polarisasi begini gitu kan. Lu begitu. Jadi kita bisa bikin yang pakai AI, kita bisa bikin kayak begini. Yang kedua adalah myth busting. Itu adalah bagaimana cara kita bisa menyerang dan membongkar keyakinan umum yang dianggap benar dengan menggunakan AI tools ini gitu ya. Namanya Debate Maker. Kita bisa bikin myth busting dari sebuah topik, nanti dia akan cari mitos-mitosnya, lalu kita akan bisa bikin konten yang based on dari situ ya, untuk bisa bikin konsep namanya adalah myth busting, untuk bisa melakukan provokasi seseorang. Menarik perhatian dengan cara mengoreksi pemahaman pemula secara tajam. Misalnya kayak contohnya, lu kalau pakai pensil nulis, lu tuh gak akan pernah jadi orang yang pinter. Terus kenapa? Kok? Ya maksudnya alasannya apa? Kenapa lu pakai pensil lu nggak bisa jadi orang yang pintar gitu kan? Nah itu dari situ kontennya orang akan menjadi sangat tertarik kayak gitu ya. Nah gitu. Nanti AI bisa kita bisa masukin topik apapun. Nanti AI-nya yang kemudian akan mengolahnya lagi. Kemudian dia bisa cari, oh kayaknya ini bagusnya di myth busting. Oh ini bagusnya di iniin kayak gitu-gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pernyataan berani, menggunakan kalimat pedas atau beresiko ya. Kuliah itu hanya untuk orang-orang yang bodoh misalnya. Kuliah itu hanya nge-gym itu hanya untuk orang-orang yang tolol. Itu yang bisa dipakai sama Timothy Ronald kan. Nah, itu adalah salah satu tekniknya juga adalah pernyataan berani gitu, bold opinion gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi kita AI juga bisa bikin topiknya apa, lu masukin nanti dia akan bikin bold opinion dari sana. Habis itu berikutnya di sini ada yang namanya binary choice. Untuk memberikan pilihan mutlak antara ya atau tidak. Lu bisa kasih topiknya apa, nanti dia akan bikin binary choice segala macam. Habis itu nanti dia akan kasih lihat gitu hasilnya. Nah, itu ya.
Terus kenapa kita harus membutuhkan ini? Yang pertama adalah jika Anda sedang membangun brand sebagai seorang creator gitu atau pengajar dalam kursus-kursus AI, Anda membutuhkan konten yang viral yang punya banyak interaksi gitu ya. Judul hasil dari debate maker ini akan dirancang sama algoritma media sosial untuk mendeteksi banyaknya komentar dan perdebatan yang akan terjadi, yang akhirnya akan menimbulkan jangkauan reach yang akan jauh lebih besar untuk konten-konten Anda. Yang pertama ada pasti fiturnya di dalamnya adalah fitur polarisasi. Bagaimana caranya kita bisa menghadirkan suatu polarisasi dalam suatu topik tertentu ini ya. Jadi setelah gue belajar banyak segala macam, ternyata polarisasi itu penting. Bikin konten yang aman dan informatif itu tidak akan selalu bisa membuat orang lain atau membuat konten kita itu jadi naik gitu ya. Nah, malah justru dengan menggunakan polarisasi ini, teknik polarisasi ini, kita malah jadi bisa membuat orang yang konten kita malah jadi terus naik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada 10 format judul. Habis itu juga ini toolsnya ditargetkan untuk pemula, jadi nggak usah berpikir lebih ribet-ribet lagi segala macam. Kontennya masukin topiknya apapun, nanti dia akan mengubah topik itu menjadi versi yang pemula sehingga reach-nya akan lebih besar. Kenapa kita harus menargetkan pemula gitu kan? Ya tujuan adalah untuk bisa konten kita menjadi jauh lebih viral cepat dibandingkan sama kalau lu mentargetkan spesifik audiens tertentu gitu ya. Ini juga gue pernah bahas di video sebelumnya soal masalah viralitas gitu ya. Di situ ada 3 distribusi, ada skematik distribusi konten viral di sana ya. Nah, itu kenapa kita mentargetkan pemula, karena audiensnya lebih besar. Nah, cuman kalau misalnya teman-teman mau merubah juga dengan menggunakan tools ini, tinggal ngomong aja, ini gue targetin audiensnya yang akademisi gitu ya. Jadi tinggal ngomong aja, itu bisa juga dilakukan gitu. Jadi targetnya ini beberapa fiturnya. Nah, oke. Daripada banyak ngomong, ini beberapa contohnya dan beberapa tekniknya yang akan dipakai sama AI tools ini gitu. Nah, sekarang gue akan kasih lihat aja contohnya AI toolsnya itu seperti apa gitu sih gitu ya. Oke, gue kasih contoh ya. Ini jadi AI toolsnya ini berbentuk yang namanya adalah Google Gemini Jam. Jadi nanti balik lagi ya. Ini adalah salah satu hasil riset gua, Google Gemini Jam ini yang kemudian juga akan gue pakai juga untuk bisa bikin konten segala macam gitu ya. Bikin konten yang viral gitu ya. Nah, jadi dengan menggunakan Google Gemini Jam ini sudah bener-bener di tone down ya. Gua kasih data, gua kasih apapun itu segala macam, gua kasih spesifik prompting segala macam untuk gua tone down promptingnya supaya dia bisa menghasilkan polarisasi dari hasil suatu topik tertentu. Misalnya kalau kita pakai Google Jam ini, nanti linknya ini by the way khusus ya buat teman-teman yang udah beli kursus gua, nanti akan dapat Jam ini juga. Nah, nanti tinggal buka aja linknya dari situ ya. Terus habis itu bisa ngobrol sama Google Jam ini ya. Itu adalah debat provokatif debate maker ini. Lalu kemudian dari sini teman-teman bisa memasukkan topik apa. Tinggal masukin aja topiknya apa. Misalnya di sini gua kasih contoh ya, Epstein File Artificial Intelligence buat dalam bahasa Indonesia. Dari situ gitu kan, AI-nya akan membuat topik polarisasi dari topik akan membuat judul konten yang polarisasi dari topik yang teman-teman kasih. Kayak misalnya Epstein File Artificial Intelligence. Nanti akhirnya jadi kayak gini. Misalnya kayak contoh AI versus Elite. AI versus Elite. Nah, apaan nih kayak gitu kan? Dan seterusnya. Ini misalnya detektif AI versus mesin fitnah. Mati loh. Apaan lagi tuh kan? Ini keadilan digital gitu ya. Deepfake Epstein. Nah, gue paling suka yang ini deepfake Epstein, apakah AI digunakan untuk menutupi bukti atau memalsukannya atau enggak? Misalnya ini apa yang tadi gue kirim ya, senjata makan tuan nih, senjata makan tuan ini gue juga suka banget nih hasilnya dari bentuk polarisasi. Senjata makan tuan saat AI digunakan elit untuk menghapus jejak digital mereka dari kasus Epstein, kayak begitu ya. Nah ini nanti hasilnya kalau kita masukin lagi judulnya di sini, maka AI-nya akan mendetailkan secara lebih detail tentang bagaimana dia akan membuat sebuah polarisasi dari sebuah topik yang dia kasih. Misalnya contoh di sini gue masukin lagi, yang di sini gue pilih ini dari antara 10 topik ini, lalu kemudian dia akan membuat sebuah polarisasi di dalamnya dengan teknik-teknik tadi yang gue bilang ya, polarisasi, myth busting segala macam. Nanti dia akan cari yang paling bagus yang mana, lalu kemudian dia akan menjelaskan secara lebih detail. Ini adalah pilihan judul yang paling berbahaya sekaligus paling menarik. Kita tidak lagi bicara tentang AI sebagai pahlawan, melainkan sebagai tentara bayaran digital bagi mereka yang punya kuasa. Mari kita bedah nih kan mosi debat ini agar audiens Anda langsung terpicu untuk berinteraksi gitu ya. Bedah debat, senjata makan tuan, kata-kata ini ya. Tujuan utama pertarungan antara transparansi publik melawan teknologi, penghapusan jejak digital, scrubbing berbasis AI, mati kan. Nah ini dan seterusnya, ini buset. Nih ya, dengan begini kita bisa membuat sebuah topik yang luar biasa.
polarize antara dua kubu segala macam. Nah dari situ akan membuat orang, wah iya nih Epstein begini, lu begini harusnya elit digital begini. Wah rame itu obrolan di kolom komentar di bawah akan sangat rame gitu ya. Jadi ini ya salah satu tools lagi yang sebenarnya gue bikin sendiri lagi ini debate maker ini yang bisa akan membantu gue juga nanti kedepannya gue akan bikin konten yang juga akan begini ya. Jadi membuat sebuah polarisasi itu ya dari konten-konten gue supaya orang-orang mau ini, dan ya balik lagi ya supaya bisa mendorong algoritma supaya konten-konten gue bisa jadi lebih viral. Buat teman-teman juga bisa dipakai ini untuk bisa mendorong konten teman-teman menjadi lebih viral. Cuman mungkin di sini sebelum gue akhiri gitu ya. Nah cuman di sini balik lagi ya, ini gue kasih tahu teknik ini adalah teknik yang sangat berbahaya gitu ya. Kenapa kayak begitu? Dari sini aja nih gue kasih tahu tekniknya semua teman-teman di sini ya. Ini adalah suatu teknik yang sangat berbahaya. Kalau teman-teman pakainya tidak dengan hati-hati, teman-teman bisa kena undang-undang ITE segala macamnya. Jadi pastikan dari sisi kalau teman-teman melempar sudah membuat sebuah polarisasi atau membuat sebuah bold statement tertentu, pastikan teman-teman bisa mempertanggungjawabkan apa yang teman-teman share di dunia online gitu ya. Jadi jangan sampai hati-hati, jangan cuma ngomong asal-asalan doang gitu karena bisa kena undang-undang ITE. Dan juga di sini gua menekan teman-teman juga gitu, menekankan bahwa kalau bisa gitu gua kasih tahu teknik kayak begini, tapi jangan gunakan teknik ini untuk sesuatu hal yang tidak etis gitu ya. Misalnya mengadu domba seseorang segala macam ke dalam sesuatu hal yang tidak etis segala macam, itu menurut gua tidak membuat tools ini gitu kan. Gua tidak membuat konten ini tidak bertujuan untuk itu ya. Jadi gunakan knowledge yang gue kasih di sini at your own risk gitu ya. Tujuannya ada di sini untuk bisa kita mengupas algoritmanya si sosial media supaya algoritmanya ini mau mendorong konten kita jadi lebih kenceng gitu ya. Itu tujuannya ya, supaya teman-teman bisa jadi jauh lebih viral. Tapi bukan untuk bisa mendiskreditkan orang lain atau bisa membuat sistem adu domba segala macam, enggak ya. Jadi ini teknik ini gue kasih ya tujuannya buat itu gitu ya. Balik lagi, gunakan gue kasih ibaratnya kayak gue kasih pisaunya lo mau pakai buat nusuk orang atau lo mau pakai buat sebagai pisau masak ya, itu terserah lo. Tapi udah gue kasih tahu ya, ini disclaimer juga ya teman-teman ya. Oke, jadi paling itu aja yang bisa gue sampai di video kali ini. Ya balik lagi ya, ini opini membuat sebuah polarisasi, menurut gua membuat sebuah polarisasi ini menjadi sangat penting kalau misalnya kita sebagai seorang content creator, supaya tujuannya apa ya, biar orang-orang juga mau komen dan juga konten-konten bisa balik lagi bisa di-push sama algoritma gitu ya. Jadi kita harus pelajari benar-benar secara lebih detail tentang konsep ini gitu ya. Oke, paling itu aja yang bisa gue sampai di video kali ini. Balik lagi teman-teman ya, kalau teman-teman suka sama videonya gitu kan, dan teman-teman mungkin menurut teman-teman ini berguna buat teman-teman gitu kan, ya mungkin bisa bantu lah ya konten gua bisa share dan juga bantu like juga, dan juga bisa komentar di kolom komentar di bawah supaya ya balik lagi ya konten gue bisa naik lagi ya, push rank algoritma gitu ya. Jadi itu. Dan kalau teman-teman mau ngobrol sama gue, itu ada juga website gue juga di alsunda.com, mau ngobrol-ngobrol bisa sana ya. Terima kasih sudah menonton. Oke, bye.